FULL keturunan Sunan Kalijaga yang jarang orang dengar kisah cinta Sunan Muria di Ngerang. Sunan Kalijaga setelah mempersunting Dewi Saro dia diberi keturunan ialah Raden Umar Shahid, yang nanti akan sering dikenal sebagai Sunan Muria. Beliau juga seorang Dewan Wali Songo dan cara dakwahnya sama seperti ayahnya Sunan Kalijaga. Kali ini kita akan mengisahkan cerita full Sunan Kalijaga dengan seorang wanita yang begitu cantik jelita, putri dari gurunya yang bernama Dewi Roroyono. Selamat menyaksikan. Raden Umar Shahid beliau menuntut ilmu di salah satu pesantren yang berada di Merang, menuntut ilmu dengan orang terkenal yang sering disebut Sunan Ngerang. Di sana dia juga bertemu dengan Raden Usman Haji atau Sunan Kudus yang ikut serta dalam menuntut ilmu bersama dengan sang Sunan dari Ngerang. Assalamualaikum. Siapa Sunan Kudus atau Raden Usman Haji? Waalaikumsalam Kang Mas, jawab Raden Umar Shahid. Bagaimana kabar Kakang Sunan Kalijaga? Kembali tanya Raden Usman Haji. Alhamdulillah, kabar ayahanda baik-baik saja, meski akhir-akhir ini dia sering kepergian terutama wilayah Cirebon. Syukur alhamdulillah jika begitu kabarnya. Kalau salah seorang Dewan Wali pergi ke wilayah Cirebon, artinya ada sesuatu yang penting di sana. Insya Allah begitu. Raden Umar Shahid tampak tersenyum. Begitu pula Raden Usman Haji menanggapi senyumnya. Kakang Usman Haji, kemarin sempat aku lihat ilmu bela diri Kakang begitu mumpuni. Tidak usah berkata seperti itu Rai. Saya masih biasa saja, itu hanya olahraga melunturkan badan. Boleh mengajariku bagaimana cara bermain pedang Kakang? Pintar Raden Umar Shahid. Insya Allah, mari kita coba. Raden Usman Haji menanggapi permintaan dari Raden Umar Shahid. Sejurus kemudian mereka saling memasang kuda-kuda sembari memegang pedang yang terbuat dari kayu hanya digunakan untuk sebatas latihan. Melihat kedua Raden atau putra-putra dari kalangan atas melakukan gerakan bela diri, menjadikan hal tersebut pusat perhatian dari para santri. Begitu pula dengan Dewi Roroyono yang saat itu tidak sengaja lewat memperhatikan mereka berdua. Sedang apa mereka berdua, Bi? Tanya Dewi Roroyono pada pengasuhnya. Sepertinya mau bertarung. Bertarung. Dewi Roroyono kaget. Pengasuhnya tersebut hanya menganggukkan kepala padahal dia tidak tahu apa-apa. Beberapa jengkal kemudian Raden Usman Haji langsung menggerakkan pedangnya berusaha mengarahkan kepada Raden Umar Shahid. Namun dengan tangkas Raden Umar sangat bisa menghindarinya, bahkan berusaha membalas serangan balikan dengan kekuatan naga. Berhenti, teriak Dewi Roroyono sambil berlari berusaha meraih mereka. Serak, brak. Tiba-tiba saja tepat di hadapan mereka berdua Dewi langsung terjatuh tersandung kakinya sendiri. Ketika wanita tersebut ingin jatuh di tubuh Sunan Kudus, Raden Usman Haji langsung menghindarinya, menganggap Dewi Roroyono bukan muhrimnya walau saat itu mereka masih terbilang remaja. Brak, Raden Umar Shahid tidak sengaja langsung menangkap dengan refleksnya tunggu Dewi Roroyono sehingga mereka saling berhadap. Kamu tidak lama dari itu Dewi Roroyono dilepaskan oleh dirinya dengan pelan dan sopan sehingga tidak menyakiti sang wanita. Maaf Rai, saya tidak sengaja, kata Raden Umar Shahid sambil menundukkan kepala. Setelah itu segera berlalu yang disusul oleh Sunan Kudus atau Raden Usman Haji. Inilah kenangan pertama sang Dewi yang menghantarkan dirinya pada sang cinta laki-laki yang luar biasa tampannya dan terus berusaha menundukkan kepala, menghindari tatapan dengan dirinya. Hal tersebutlah yang membuat getaran-getaran di dalam jiwanya. Tidak apa non, pengasuh Dewi Roroyono panik. Tetapi wanita cantik itu hanya senyum-senyum sendiri sembari memperhatikan punggung Raden Umar Shahid yang semakin menjauh. Siapa dia namanya? Tanya Dewi Roroyono. Raden Umar Shahid, putra dari Sunan Kalijaga, Wali Songo yang masyhur di mana-mana, namanya pasti dikenal, kata pengasuhnya memberitahu. Dia
Monggo. 2 Dewi Roroyono seperti orang tidak sadar. 1 bulan berlalu. Raden Umar Said semakin pandailah dalam mengasah ilmu bela dirinya, dan menjadikan dia paling unggul di pesantren orang dalam hal kebatinan dan bela diri. Emang dia selalu merendah hati yang selalu menganggap jika Raden Usman Haji lah yang lebih unggul daripada dirinya karena dia menyadari dia lebih banyak belajar kepada Raden Usman Haji. Terima kasih kakak. Berkat bimbingan kakang Raden Usman Haji, ilmu bela diriku semakin membaik, kata Raden Umar Said. Bukan membaik Dimas, tetapi luar biasa, bahkan aku pun merasa minder dan kalah denganmu, jawab Raden Usman Haji dengan senyum tipisnya. Ah, kakang Raden Usman Haji ini selalu seperti itu, merendah diri. Bukan kami memang begitu Dimas. Guru Sunan Ngerang pun memujimu seperti itu. Raden Umar Said tampak malu-malu terus dipuji oleh Sunan Kudus. Tapi tetap saja kakang, semua ini berkatmu yang terus membimbingku dengan sabar. Raden Umar Said tidak ingin berlarut-larut dalam obrolan tersebut. Dia hanya bisa mengusap pundak Raden Umar Said yang sudah mirip seperti adiknya. Aku pergi dulu. Masih ada 1 juz yang belum aku tafsirkan di dalam Al-Quran, kata Raden Usman Haji dengan senyum tipisnya. Raden Umar Said hanya menganggukkan kepala setelah menjawab salam dari Raden Usman Haji yang setelah itu berlalu. Masih tertarik dengan ilmu bela diri, mungkin waktu itu umurnya masih muda dan belum gejolak untuk terus menguasai jurus-jurus dalam aliran pencaksilat yang terus dikembangkan dari gurunya dan juga dari alam yang ia lihat. Pujiwati, kamu lihat dia, Kak Dewi Roroyono menyuruh adik perempuannya yang masih kecil untuk memperhatikan Raden Umar Said. Bukankah itu Raden Umar Said, Mbah Yu? Dewi Roroyono langsung melirik tajam ke arah adiknya dan terus berkata, kamu mengetahuinya. Siapa yang tidak tahu dengan dia? Dia selalu menjadi pusat perhatian. Bahkan bapak saja terus memujinya karena dia begitu pandai. Kok, aku baru tahu. Dewi Roroyono tampak bingung, orang terkenal Raden Umar Said baru ia mengetahuinya. Makanya jangan terlalu banyak di dapur. Sekali-kali keluar, itu keluar hanya untuk membaca hadis-hadis dan ilmu pengobatan saja. Mau jadi tabib, ledek Pujiwati. Dasar kamu ya adik bandel. Dewi Roroyono mengusap-usap rambutnya. Sampai pada akhirnya mereka berdua saling tertawa. Tanpa mereka sadari, sedari tadi beberapa santri putra selalu melirik ke arah mereka berdua, terutama melihat kecantikan Dewi Roroyono yang mulai nampak begitu cantik. Andaikan bukan putri dari Sunan Ngerang, mungkin sudah banyak santri-santri yang menggodanya. Kembali ke Raden Umar Said, ketika dia sedang berlatih dengan khusyuknya, tiba-tiba datang laki-laki yang lebih muda dari dirinya. Badannya kurus, tatapan matanya tajam, langkahnya begitu tegas atau bisa dibilang agak sedikit sombong. Lalu dia berhenti tepat di depan Raden Umar Said. Jurus yang luar biasa. Boleh aku mempelajarinya kakang Raden Umar Said, kata Gantiri. Raden Umar Said langsung menghentikan gerakan bela dirinya, merapikan pakaiannya dan lalu melirik ke arah Gantiri. Assalamualaikum. Bukankah seperti itu seorang muslim ketika bertemu dengan muslim lain untuk mengawali pembicaraannya? Raden Umar Said mengingatkan dengan senyum tipisnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kakang Umar Said, mungkin saya masih belum terbiasa, kata Gantiri. Jurus yang kupelajari itu biasa saja, tidak begitu istimewa dan tidak begitu hebat juga. Saya selalu tidak heran jika putra-putra seorang Dewan Wali Songo selalu merendah diri bila mana mendapat pujian. Berbeda dengan putra-putra dari kalangan Trakerajaan Adipati dan lain sebagainya yang selalu semakin sombong setiap kali mendapat pujian. Tak pantas manusia biasa seperti kita menyombongkan diri.
Sedangkan di dalam semesta ini kita selalu masih merasa kekurangan. Biarkan Allah lah yang menyandang kesombongan itu. Karena beliau pemilik dari segala-galanya, kata Raden Umar Said pelan dan santun. Benar begitu Kakang. Tapi apakah Kakang bisa mengajariku ilmu bela diri? Untuk bekalku setelah lulus dari sini. Kembali minta Gantiri. Kenapa kamu tidak minta kepadamu? Kapa, bukankah ilmu bela dirinya juga mumpuni? Aku ingin mempelajari yang baru Kakang. Dan sungguh aku tertarik pada ibu bela diri Kakang Raden Umar Said. Baiklah jika memaksa. Aku akan ajarkan bagaimana cara memainkan tombak. Kata Raden Umar Said pada akhirnya mengiyakan untuk mengajari Gantiri bermain tombak. Sekali lagi pusat perhatian dari para santri di Ngerang kembali tertuju pada mereka berdua. Setiap kali gerakan bela diri yang dipraktikkan oleh Raden Umar Said selalu bisa membuat tertarik dari semua orang yang melihatnya. Raden Umar Said menyerahkan tombak kepada Gantiri untuk mempraktikkan apa yang sebelumnya sudah ia terapkan. Dari jarak yang jauh Dewi Roroyono melihat dengan tegang. Kali ini dia tidak ingin terburu-buru seperti sebelumnya yang membuatnya malu sendiri, apalagi sudah mengetahui jika mereka tidak berantem melainkan sedang berlatih untuk memperkuat ilmu bela diri satu sama lainnya. Raden Umar Said dan Gantiri terus melakukan bela dirinya, terutama dalam memainkan tombak, beberapa kali memutar-mutar tongkat yang ujungnya ada senjata tajamnya tersebut. Cukup, tidak usah saling sombong lagi. Tiba-tiba laki-laki tegap gagah perkasa menghentikan mereka berdua. Raden Umar Said dan Gantiri menghentikan gerak bela dirinya. Katakan salam terlebih dahulu sebelum berkata lantang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Raden Mas Said berusaha memenangkan dirinya ketika laki-laki itu masih tampak sombong di hadapannya. Tidak usah banyak basa-basi, aku tahu kamu selalu mendapat pujian dari Maha Guru Sunan Ngerang. Lagi laki-laki itu meninggikan suaranya. Nan jauh dari sana Derbi Roroyono dan Pujiwati terlihat tegang menyaksikan perdebatan yang berlangsung. Kakang Petak Warak memang selalu seperti itu. Orangnya agak irian. Pujiwati menimpali agar tidak suka dengan sikap laki-laki yang gagah perkasa. Emang dia siapa sih? Seolah-olah sok berani. Dewi Roroyono tidak suka dengan sikap laki-laki tersebut. Dengar-dengar si masih kalangan kerajaan. Anak salah satu adipati. Kembali Pujiwati memberitahu kakaknya yang benar-benar tidak tahu menahu mengenai berbagai informasi di sekitar pesantren. Umar Said, jika kamu memang memiliki kemampuan yang luar biasa, mari kita tanding di sini. Buktikan siapa yang kuat di antara aku dan kamu. Petak Warak menantang. Gantiri sebenarnya geram melihat sombongnya seorang anak dari adipati. Namun sekali lagi Raden Umar Said menahannya agar tidak terlalu terbawa amarah. Tidak usah bertarung. Aku mengaku kalah, Petak Warak. Seluruh santri di Ngerang mengetahuinya jika kamu unggul dari kita semua. Lebih baik kamu simpan saja bela dirimu itu. Assalamualaikum. Kata Raden Umar Said pelan dan penuh pengertian, dan setelah itu berlalu meninggalkan Petak Warak. Sebenarnya anak dari adipati itu begitu murka sampai mengepal tangannya, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga sebenarnya masih takut jika harus membuat kerusuhan di pesantren Ngerang. Apalagi jika sampai tahu sang guru mengenai kerusuhan ini. Tidak lama dari itu kakak dari Gantiri datang, ialah Kapak. Mereka saling pandang satu sama lainnya, terutama kepada sang anak adipati. Secara tiba-tiba angin berhembus kencang, debu-debu berhamburan menutupi kelir lakon cerita, membawa semua hamparan dalam sebuah kenangan di benak Deni Roroyono. Dewi Roroyono yang tampak duduk di taman kaputren pesantren Ngerang kembali sadar dari lamunannya. Peristiwa panjang itu yang membuatnya rindu kepada Raden Umar Said yang saat ini dia pun mengetahuinya dia masuk salah satu dewan wali.
Usianya yang sudah 20 tahun, wanita cantik itu tampak bersinar dan menjadi primadona di Ngerang. Kecantikan sang dewi sering dikatakan melebihi kecantikan dari Ken Dedes pada zaman Singosari. Semua orang tak meragui hal itu, memang benar kenyataannya seperti itu. Rama Sunan Ngerang sepertinya menyetujui mengenai pesta hari jadi Nyai Roroyono. Salah seorang pengasuhnya memberitahu sang dewi. Dewi Roroyono tampak tersenyum, dia merasa bangga dan senang jika ayahandanya menyetujui atas usulannya tersebut, terutama akan mengundang murid-muridnya yang dulu kembali kumpul di pesantren. Tujuan utamanya ialah ingin bertemu dengan Raden Umar Said yang saat ini sudah menjadi anggota Dewan Wali, bahkan dikatakan juga sudah memiliki pondok pesantren. Singkat cerita, hari jadi itu pun tiba, seluruh murid Sunan Ngerang datang semua. Adipati Petak Warak pun datang dengan jubah kebanggaannya yang saat ini sudah diangkat menjadi seorang adipati kepercayaan. Tidak ketinggalan, Kapak dan Gerdiri pun ikut datang, meski kabar di mana-mana santer jika dia menjadi seorang pencuri di desa-desa dan di hutan-hutan. Raden Usman Haji atau yang saat ini dikenal sebagai Sunan Kudus juga masuk ke dalam anggota Dewan Wali ikut datang. Tidak ketinggalan sang laki-laki yang diharapkannya benar-benar datang pula, yang sudah sedari tadi ia tunggu-tunggu. Setelah kamu berkumpul, Dewi Roroyono dan adiknya yaitu Dewi Pujiwati keluar menghidangkan makanan dan minuman. Keduanya adalah darah-darah cantik rupawan, terutama Dewi Royono yang berusia 20 tahun, bagaikan bunga yang sedang mekar-mekarnya, begitu indah kecantikannya. Namun bagi Sunan Kudus dan Sunan Muria yang sudah berbekal ilmu agama dapat menahan pandangan matanya sehingga tidak terseret oleh godaan setan, tapi seorang murid Sunan Ngerang yang lain yaitu Adipati Petak Warak memandang Dewi Roroyono dengan mata tidak berkedip melihat kecantikan gadis itu. Sewaktu menjadi cantrik atau murid Sunan Ngerang, yaitu ketika Petak Warak belum menjadi seorang Adipati, Roroyono masih kecil, belum nampak benar kecantikannya yang mempesona, sedangkan sekarang gadis itu benar-benar membuat sang Adipati tergila-gila. Sepasang matanya hampir melotot memandang gadis itu terus-menerus. Karena dibakar api asmara yang menggelora, Adipati tidak tahan lagi, nafsunya bergejolak. Dia berusaha menggoda Roroyono dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas, lebih-lebih setelah lelaki itu bertindak kurang ajar dengan memegang bagian-bagian tubuh sang dewi yang tidak pantas untuk disentuh. Dewi Roroyono menjadi marah, nampan berisi minuman yang dibawanya sengaja ia tumpahkan ke pakaian sang Adipati. Adipati menyumpah-nyumpah, hatinya marah sekali diperlakukan seperti itu, apalagi melihatnya para tamu menertawakan dirinya, dia pun semakin malu. Andaikan sang dewi bukan anak dari gurunya, mungkin saja sudah ditampar oleh dirinya. Roroyono masuk ke dalam kamarnya. Gadis itu menangis sejadi-jadinya karena dipermalukan oleh sang Adipati yang bengis, yang sejak dulu keangkuhan dan kesombongannya tidak pernah hilang. Malam hari tamu-tamu dari dekat sudah pulang ke tempatnya masing-masing. Hanya tamu jauh terpaksa menginap di rumah Sunan Ngerang, termasuk sang Adipati Petak Warak dan Sunan Muria. Namun hingga lewat tengah malam Adipati belum dapat memejamkan mata, bayangan dan pikirannya masih tertuju pada wanita cantik yang tidak lain adalah Roroyono. Karena gejolak nafsunya, dia berniat untuk menculik sang dewi, mengendap-endap dan lalu menggunakan ajian yang ia pelajari agar dewi tidak sadarkan diri dan di bawahnya keluar melalui jendela, larinya menuju ke arah Mandalika, wilayah Keling atau Kediri. Setelah Sunan Ngerang mengetahui putrinya diculik oleh Adipati, maka beliau berikrar siapa saja yang berhasil membawa putrinya kembali ke Ngerang akan dijodohkan dengan putrinya itu, bila perempuan akan dijadikan saudara Dewi Roroyono. Namun semua muridnya tidak ada yang berani, mengingat keberingasan dan kemurkaan yang begitu luar biasa, apalagi kekuatan sang Adipati membuat semua muridnya takut.
Tetapi Sunan Muria berusaha memberanikan diri membantu sang gurunya untuk mengembalikan putri kesayangannya. "Saya akan berusaha mengambil Dewi Roroyono dari tangan Petak Warak," kata Sunan Muria kepada gurunya, dan setelah itu langsung mengejar sang adipati lari ke arah Mandalika. Tetapi di tengah perjalanan Sunan Muria bertemu dengan Kapa dan Gentiri, adik perguruan yang lebih dahulu pulang sebelum acara syukuran berakhir. Kedua orang itu merasa heran melihat Sunan Muria berlari cepat menuju arah daerah Keling. "Mengapa Kakang tampak tergesa-gesa?" tanya Kapa. Sunan Muria lalu menceritakan penculikan Dewi Roroyono yang dilakukan oleh Adipati Petak Warak. Kakak beradik tersebut sangat menghormati Sunan Muria, terutama Gentir, karena pernah diajari ilmu bela diri beberapa kali. Duanya lantas menyatakan diri untuk membantu Sunan Muria merebut kembali Dewi Roroyono. Kakak sebaiknya pulang kepada Padepokan Gunung Muria. Murid-murid kakak sangat membutuhkan bimbingan, biarlah kami yang berusaha merebut Dewi Roroyono. Kalau berhasil Kakang tetap berhak mengawininya, kami hanya sekedar membantu. Demikian kata Kapa. "Aku masih sanggup untuk merebutnya sendiri," kata Sunan Muria. "Itu benar. Tapi membimbing orang memperdalam agama Islam juga lebih penting. Percayalah pada kami. Kami pasti sanggup merebutnya kembali," kata kakak beradik itu ngotot. Sunan Muria mengiyakan permintaan kakak beradik seperguruannya. Rasanya tidak enak menolak seseorang yang hendak berbuat baik, lagi pula ia harus menengok para santrinya di Padepokan Gunung Muria. Untuk merebut Dewi Roroyono dari tangan sang Adipati, Kapak dan Gentiri meminta bantuan dari seorang datuk lodang di Pulau Seperapat yang dikenal sebagai tokoh sakti yang jarang tandingannya. Usaha mereka berhasil, di Roroyono dikembalikan kepada Sunan Ngerang. Hari berikutnya Sunan Muria hendak merang. Ia mengetahui perkembangan usaha Kapak dan Gantiri. Di tengah jalan dia bertemu dengan sang Adipati yang menjadi buronan. "Berhenti kau!" bentak Sunan Muria. Adipati tersebut yang sedang naik kuda terpaksa berhenti karena Sunan Muria menghadang di depannya. "Minggir, jalan menghalangi jalanku!" hardik Adipati tersebut. "Boleh asal kau kembalikan Dewi Roroyono kepadaku." "Bodoh kamu! Roroyono sudah dibawa Kapa dan Gantiri. Kini aku hendak mengejar mereka," umpat Petak Warak. "Kalau begitu langkah dulu mayatku. Rorojono telah dijodohkan denganku," kata Sunan Muria sambil pasang kuda-kuda. Tanpa basa-basi pertempuran mereka pun berlanjut, namun dia tidak tandingan yang seimbang dari putra Sunan Kalijaga yang memiliki kekuatan begitu sakti. Hanya dalam beberapa kali gebrakan Adipati telah jatuh atau roboh di tanah dalam keadaan fatal. Seluruh kesaktiannya lenyap dan ia menjadi lumpuh, tidak mampu untuk bangkit berdiri apalagi berjalan. Kemudian meneruskan perjalanannya ke Juwana. Kedatangannya disambut gembira oleh Sunan Ngerang. Karena kakak beradik yang membantu Sunan Muria telah bercerita secara jujur bahwa mereka sendiri yang memaksa mengambil alih tugas Sunan Muria mencari Roroyono, maka sudah menyerang, pada akhirnya menjodohkan Dewi Haryono dengan Sunan Muria. Upacara pernikahan pun segera dilaksanakan. Kapa dan Gentiri yang berjasa besar itu diberi hadiah tanah di Desa Buntar. Dengan hadiah itu keduanya sudah menjadi orang kaya yang hidupnya serba berkecukupan. Sedangkan Sunan Muria segera memboyong istrinya kepada Depokan Gunung Muria. Mereka hidup bahagia karena merupakan pasangan yang ideal. Tidak demikian halnya dengan Kapa dan Gentiri. Sewaktu membawa Dewi Roroyono dari Keling, agaknya mereka terlanjur terpesona oleh kecantikan wanita jelita itu. Siang malam mereka tidak
tidak dapat tidur. Wajah wanita itu senantiasa terbayang, namun karena wanita itu sudah diperistri kakak seperguruannya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Hanya penyesalan yang menghujam di dada mengapa dulu mereka berburu-buru menawarkan jasa baiknya. Betapa enaknya Sunan Muria tanpa bersusah payah sekarang menikmati kebahagiaan bersama gadis yang mereka dambakan. Agama agar laki-laki diharuskan menahan pandangan matanya dan menjaga kehormatan mereka. Andai kata kakak beradik tersebut tidak menatap terus-menerus ke arah wajah dan tubuh Dewi Roroyono yang indah, pasti mereka tidak akan terpesona dan tidak terjerat oleh iblis yang memasang perangkap pada pandangan mata. Ini kakak beradik tersebut benar-benar telah dirasuki iblis. Mereka bertekad hendak merebut Dewi Roroyono dari tangan Sunan Muria. Mereka telah sepakat untuk menjadikan wanita itu sebagai istri bersama secara bergilir. Sungguh kecil rencana mereka. Gentiri berangkat lebih dulu ke Gunung Muria, namun ketika hendak melaksanakan niatnya dipergoki oleh murid-murid Sunan Muria. Terjadilah pertempuran dahsyat, apalagi ketika Sunan Muria keluar menghadapi Gentir. Suasana menjadi semakin panas. Akhirnya Gentiri tewas menemui ajalnya di puncak Gunung Muria. Kematian adiknya tersebut cepat tersebar ke berbagai daerah, tapi tidak membuat surut niat Kapa. Kali ini kakaknya memiliki rencana yang cukup cerdik. Dia datang ke Gunung Muria secara diam-diam di malam hari, tak seorang pun yang mengetahuinya. Kebetulan pada saat itu Sunan Muria dan beberapa murid pilihannya sedang berpergian ke Demak Bintoro. Kapa menyirip murid-murid Sunan Muria yang berilmu rendah yang ditugaskan menjaga Dewi Roroyono. Kemudian dengan mudahnya Kapa menculik bawa wanita impiannya itu ke Pulau Seperapat. Pada saat yang sama sepulangnya dari Demak Bintoro, Sunan Muria bermaksud mengadakan kunjungan kepada Wiku Lodang Datuk di Pulau Seperapat. Ini biasa dilakukannya bersahabat dengan pemeluk agama lain bukanlah suatu dosa, terlebih sang Wiku itu pernah menolongnya merebut Dewi Roroyono dari tangan sang Adipati Petakwarak. Seperti ajaran Sunan Kalijaga yang mampu hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam suatu negeri, lalu ditunjukkan akhlak Islam yang mulia dengan agung. Bukannya berdebat tentang perdebatan agama, namun dengan menerapkan ajaran-ajaran akhlak yang mulia itu, nyatanya banyak pemeluk agama lain yang pada akhirnya tertarik dan masuk Islam secara sukarela. Ternyata kedatangan Kapa ke Pulau Seperapat itu tidak disambut baik oleh Wiku Lodang Datuk. Memalukan. Benar-benar nista perbuatanmu itu. Cepat kembalikan istri kakang seperguruanmu sendiri. Dan Datuk dengan marah. Bapak guru ini bagaimana, bukankah aku ini muridmu, mengapa tidak kau bela? Sampai mati pun aku tak sudi membela kebejatan budi pekerti walau pelakunya itu muridku sendiri. Perdebatan antar guru dan murid itu berlangsung lama tanpa mereka sadari Sunan Muria sudah sampai di tempat itu. Betapa terkejutnya Sunan Muria melihat istrinya sedang tergolek di tanah dalam keadaan terikat kaki dan tangannya. Sementara Kapa dilihatnya sedang adu mulut dengan gurunya yaitu Wiku Lodang Datuk. Begitu mengetahui kedatangan Sunan Muria, Kapa langsung melancarkan serangan dengan jurus-jurus maut. Wiku Lodang Datuk menjauh melangkah menuju Dewi Roroyono membebaskan belenggu yang dilakukan muridnya. Sampai pada akhirnya pertarungan itu menewaskan Kapa dengan darah yang bersimbah begitu banyak. Sunan Muria terpaksa melakukan itu karena jika tidak dirinya lah yang mungkin saja terkena serangan dari Kapa. Setelah meminta maaf kepada Wiku Datuk Lodang, Sunan Muria dan murid-muridnya segera menguburkan adik seperguruannya ketika di Ngerang, dan kembali membawa istrinya ke padepokan Gunung Muria. Selesai.